Oke, kita lanjutkan lagi materinya. Untuk video kali ini saya akan mendemokan cara mengukur tegangan dan arus. Kemarin di buku sudah saya sampaikan bahwa tegangan listrik ini ada dua, ada tegangan AC yang dihasilkan dari PLN dan ada tegangan DC yang dihasilkan dari catu daya atau power supply, bisa teman-teman sebut begitu. Bisa dari baterai juga, bisa dari aki untuk sumber tegangan DC. Banyak kalau untuk sumber tegangan DC. Cara mengukurnya untuk tegangan AC, di sini untuk sumber listriknya saya ambil dari colokan itu, colokan stop kontak ini nyambung ke sini, jadi kita langsung ukur tegangan AC nya bisa dari sini. Untuk AVO kita setting dulu mode volt AC atau VAC ini ya, ini. Kemudian untuk mengukurnya tegangannya, satu jarum AVO kita masukkan ke jalur listrik AC. Kan dua jalur kan ini listrik AC ini. Ke sini yang satunya, di sini tampil angkanya sebesar 200 volt AC gitu ya. Ini misalkan ingin dibalik posisinya nggak ada masalah, karena pada dasarnya tegangan AC ini karakter arusnya bolak-balik, jadi dia tidak mengenal istilahnya itu positif negatif, jadi bebas gitu ya. Yang terpenting dari pengukuran AC ini, kedua jarum jangan sampai tersentuh kulit, jangan sampai tersentuh tangan karena bisa menyengat, berbahaya sekali gitu ya. Atau jangan sampai kedua jarum AVO-nya bersentuhan, karena kalau bersentuhan bisa menyebabkan konslet nanti listriknya gitu ya. Oke, caranya itu saja untuk listrik AC. Selanjutnya untuk pengukuran tegangan DC, untuk AVO-nya kita pindah ke mode DC volt seperti ini. Kalau ada tandanya strip lurus berarti ini maksudnya DC. Kalau ada tandanya agak belok, ada agak bengkok seperti itu garisnya, berarti ini AC gitu ya. Yang ini juga AC, namun untuk tegangan yang lebih kecil dalam satuan milivolt. Kalau ini volt lebih besar ya. Oke, ini kita pilih DC. Untuk sumber tegangan DC banyak yang tadi saya sebutkan, bisa dari baterai, aki, power supply, adaptor gitu ya. Kita contoh aja dari baterai CMOS. Ini positifnya yang halus, yang kasar ini negatif, jadi seperti ini masangnya. Perhatikan angka AVO-nya 3,3 volt itu aja lah kita sebut, biar mudah, 3 volt. Untuk tegangan DC ini apabila kita ngukurnya terbalik, misalkan jarum positif kita taruh di negatif baterai, maka di AVO-nya akan ada pemberitahuan seperti ini, tanda strip seperti itu ya, seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa ngukur kita kebalik posisinya. Jadi kita betulkan seperti ini. Oke, tanda stripnya hilang ya. Oke. Untuk baterai yang lain hasilnya sama. Oke. Atau untuk baterai HP, di sini sudah ada tanda plus minusnya, jadi mudah. Ini agak buram ya, nggak bisa fokus. Nah, ini udah fokus. Yang ini plus, yang ini negatif baterai. Jadi tinggal kita ikuti aja. Yang negatif ikut negatif, yang positif ikut positif. Angkanya udah kelihatan ya. Bentar.
sebesar 4,1 volt gitu ya. Nanti untuk pengukuran di motherboard pun juga sama caranya. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk jarum AVO yang negatif nanti kita ikutkan ground di motherboard. Di motherboard groundnya bisa ikut lubang baut seperti ini. Misalnya ini misalnya. Nah, nanti untuk jarum positifnya ini kita letakkan pada jalur positif yang akan kita ukur. Yang akan kita ukur mana? Misalkan kita akan mengukur tegangan 3 volt, ya kita bisa letakkan jarum positif ini di kaki lilitan, karena kaki lilitan biasanya dijadikan output SMPS. Jadi penghasil powernya kan melalui SMPS kalau laptop. Nanti di lilitan itu outputnya. Jadi kita bisa taruh jarum merah ini pada kaki lilitan 3 volt. Kalau yang ingin kita ukur tegangan 1,5 volt untuk RAM, ya kita nanti naruh jarum positifnya ya ke lilitan yang mengeluarkan 1,5 volt. Makanya di sini harus benar-benar ngerti sirkuit power yang ada. Jadi di sini sirkuit powernya itu dibagi berapa aja. Kemarin di buku sempat saya singgung, di sana ada beberapa sirkuit power nanti yang akan kita pelajari pada volume 1 dan volume 2. Nanti kalau pembahasan sirkuitnya sudah merata, kita sudah tahu semua, ya nanti enak. Misalkan kita ada kasus kerusakan itu, kita misalkan ingin mengukur, kita sudah punya angan-angan gitu, sudah punya perkiraan bagian mana yang akan kita ukur gitu ya. Yaitu nanti bertahap karena materinya ada, tinggal teman-teman bisa upgrade untuk mengikuti tutorialnya. Oke, sekarang bagaimana cara mengukur kuat arus? Kalau untuk kuat arus ini berbeda dengan kita mengukur tegangan. Jadi saya coba ilustrasikan lagi. Apabila kita mengukur tegangan, misalkan ini tadi positif, yang ini negatif. Ini jalur DC ya. Ini anggap aja jalur DC dari satu daya atau regulator atau PSU juga boleh seperti ini. Nah, tadi kan kalau kita mengukur tegangan, posisinya kan seperti ini mengukurnya. Gitu ya. Kalau tegangan seperti ini. Tapi kalau arus nggak bisa seperti ini, nggak akan ada nilainya. Karena apa? Karena arus ini akan bisa diukur apabila tegangan ini dihubungkan dengan beban. Tuh. Contoh di sini misalkan saya punya beban. Bebannya di sini anggap aja kipas gitu ya. Kipas. Di sini positif. Di sini negatif. Ini. Di sini AVO-nya, AVO yang akan dijadikan sebagai ampere meter yang akan mengukur nanti berapa arus yang lewat ketika beban ini sedang bekerja gitu ya. Cara pemasangannya nanti dari dari jalur positif PSU, ini anggap aja PSU ya sini ya, PSU. Biar mudah lah, ini saya berikan gambarannya. Yang ini positif PSU, yang ini negatif PSU, larinya ke sini. Nah, dari positif PSU ini masuknya ke positif AVO. Jadi seperti ini positifnya. Jadi dari positif PSU ini masuknya ke positif AVO. Ini abaikan saja, ini nggak ada, biar nggak bingung ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari negatif AVO ini masuk ke positif kipas.
seperti ini. Kemudian dari negatif PSU ini masuk ke sini, negatif kipas. Dengan begitu kipasnya nanti akan menyala, AVO-nya akan menampilkan arus yang sedang sedang lewat, sedang diambil oleh si beban ini. Kita praktek aja ya biar nggak bingung ya. Ini kalau dijelaskan kadang bingung. Saya pakai AVO ini karena yang AVO tadi nggak bisa digunakan untuk mengukur ampere. Di sini saya positifnya saya masukkan ke sini. Sorry, ke ini aja. Ke terminal ampere. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini tadi. Hanya saja kan kalau yang ini saya lepas ini besi di dalamnya untuk konektor ke jarumnya. Jadi kabelnya langsung saya sambung ke dalam, tapi nggak apa-apa. Ini kalau bingung ini aja. Yang saya ambil ini jarum merahnya saya masukkan ke sini karena asumsi saya yang akan saya ukur di bawah 20 ampere. Saya khawatir kalau saya taruh di sini, ini kan hitungannya mili. Nanti kalau ternyata lebih besar dari mili kan tidak detect, makanya amannya tak taruh di sini aja. Kemudian ini nggak saya pakai, kan ini berarti nggak ada. Ini negatif AVO. Jadi dua kabel ini yang saya pakai. Nah, sekarang kita ikuti gambarnya. Power supply sudah saya set 12 volt. Ya, udah 12 volt, sorry. Udah 12 volt. Outputnya ini saya jadikan seperti ini, output dari power supply sesuai gambar. Positif dari PSU masuk ke AVO gitu ya, masuk ke positif AVO. Positifnya ini masuk ke sini berarti. Ini saya nyalakan dulu AVO-nya, sorry. Nah, nanti ini. Kemudian negatif AVO-nya ini saya hubungkan dengan positif kipas. Nah, jadi kipasnya di sini. Sini kipasnya. Ini positifnya. Ini positifnya yang merah. Ini saya hubungkan dengan negatif AVO seperti ini. Bener ya. Negatif dari AVO yang ini saya masukkan ke positifnya kipas. Ini positif ini. Kemudian negatifnya dari kipas yang ini, kabel ini saya hubungkan ke negatifnya dari PSU yang ini tadi. Nah, jadi tinggal gini aja. Ini saya jepit ini. Bentar. Oh, yang ini salah ya, saya salah ambil. Ini harusnya kan ini nggak dipakai kabel ini ya. Ini kan groundnya pakai yang ini, jadi ini salah ini. Ini saya lepas dulu. Ini pakai yang ini, pantasan kok nggak muter gitu. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat kipasnya. Sekarang saya sentuhkan, muter ya. Terus perhatikan juga ampernya. Nah, perhatikan ampernya. Di situ angkanya 0, sorry saya komanya nggak kelihatan, 0,09 kipasnya muter. Nah, itu kalau dalam dikonversi jadi miliampere itu menjadi sekitar 90 miliampere.
gitu ya, sekitar 90 mA itu. Ini kipasnya muter kencang ini. Oke ya, jadi caranya seperti itu. Kalau kita mengukur arus, output dari regulatornya ini harus terhubung dengan beban. Tuh. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nanti silahkan dipraktekkan biar paham. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya, maksudnya kalau kita gunakan untuk teknik ukur di laptop, saya rasa nggak berhubungan karena kita lebih cenderung banyak mengukur dengan tegangan. Tapi nggak ada salahnya karena ini juga bagian dasar dari basic elektro. Jika kalian paham prinsip kerja seperti ini, misalkan nanti kalian ingin membuat desain sendiri untuk regulator, kemudian ingin merancang voltmeter atau ampermeter untuk istilahnya membuat power supply sendiri seperti ini, nah, nanti kalian bisa ya, nanti dengan dasar ini kalian bisa mengembangkan nanti cara sambungannya bagaimana gitu. Oke, saya rasa seperti itu yang perlu saya sampaikan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Demikian, terima kasih.